Ini adalah hiu mabuk dengan level tangkap 23. Hiu ini hidup di lautan legendaris yang seluruhnya dipenuhi minuman beralkohol. Bahkan percikan airnya pun bisa membuat mabuk. Lautan ini juga terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan jenis minumannya, dan di ujung lautan terdapat pulau gelembung emas. Namun tempat itu memiliki aturan bahwa siapapun yang berusia di bawah 20 tahun dilarang masuk. Komatsu pun berkata usianya bahkan lebih tua daripada Toriko, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tujuan Toriko datang ke sini adalah mencari cuka raja untuk membuat sushi ramalan. Namun baru berjalan beberapa langkah, seekor banteng mabuk tiba-tiba menyerbu mereka. Toriko hanya tersenyum tipis, lalu sekali tebas banteng itu langsung berubah menjadi lauk pendamping. Setelah memakannya, Toriko merasa sedikit haus. Tiba-tiba matanya berbinar karena di hadapannya muncul mata air minuman premium yang nilainya mencapai puluhan juta. Saat Toriko hendak minum sepuasnya, ia mendongak dan melihat seekor harimau berdiri di depan mereka. Untungnya harimau itu sudah mabuk berat dan tak sadar keberadaan keduanya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Toriko pun meneguk minuman itu. Kandungan alkoholnya mencapai 98%, tetapi menurutnya rasanya pas. Toriko kemudian menunjuk beberapa gumpalan yang tampak seperti kotoran di kejauhan. Ternyata itu adalah kunyit, bahan terbaik untuk menghilangkan mabuk. Komatsu benar-benar dibuat bingung. Mana mungkin orang bisa tahu apakah itu benar-benar kunyit atau justru kotoran hewan yang tertinggal. Tak lama kemudian mereka tiba di wilayah minuman berbusa. Di sampingnya tumbuh pohon keripik kentang yang bisa langsung dimakan. Ada pula lobak besar yang dapat meredakan mabuk, bubuk keju yang segar, bahkan kupu-kupunya pun terbuat dari biskuit. Saat keduanya sedang asyik menikmati suasana, tiba-tiba bayangan besar menutupi langit. Hujan deras pun turun. Toriko sangat gembira karena ternyata itu adalah hujan minuman bergelembung yang manis. Namun sayangnya mereka tidak melihat ramalan cuaca, sehingga hujan itu berhenti hanya dalam waktu 2,5 detik. Ketika mereka masih merasa kecewa, bayangan itu kembali muncul. Saat keduanya menebak-nebak minuman apa yang akan turun kali ini, mereka mendongak dan melihat seekor naga permata raksasa, setinggi sekitar 100 meter berdiri di hadapan mereka. Saat itu Toriko sudah mabuk berat hingga pikirannya melayang. Bahkan ia sama sekali bukan tandingan naga permata tersebut. Anehnya, naga itu tidak menyerang mereka. Ketika mereka melihat lebih seksama, ternyata ada seseorang di punggung naga itu. Ternyata itu adalah sang Knocking Master, Jiro. Karena sudah saling mengenal, Jiro langsung mengajak mereka berendam di pemandian di punggung naga. Bahkan percikan air yang muncrat pun tidak ia sia-siakan. Semuanya langsung ia hisap dengan mulutnya. Pasalnya, jika air di tempat itu dijual, satu botolnya saja bisa bernilai sedikitnya 5 juta. Komatsu bertanya seberapa sering Jiro datang ke sana. Jiro hanya tersenyum dan menjawab, tidak banyak, hanya sekitar 80 kali seminggu. Dengan hidangan lezat di depan mata, Toriko dan Komatsu pun melupakan tujuan utama mereka. Atas undangan hangat Jiro, ketiganya menikmati pemandangan matahari terbenam sambil berendam di pemandian tersebut. Keesokan harinya, mereka berhasil membawa pulang cuka raja. Namun saat Mask melihat cuka raja, ia langsung memarahi mereka karena terlalu lamban untuk mengumpulkan bahan-bahan lainnya.